Ada sosok seseorang yang bukan nabi, tetapi namanya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran. Sosok tersebut tak lain adalah Luqmanul Hakim. Tentu saja, tak serta-merta namanya dituliskan sebagai salah satu nama surah, yakni surah ke-31 dalam Al-Quran, jika tak ada yang istimewa dari sosok ini. Lantas, siapa sebenarnya Luqmanul Hakim itu? Mayoritas ulama berpendapat bahwa Luqman hanyalah seorang ahli hikmah. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan hikmah kepadanya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surah Luqman ayat 12 yang artinya, sungguh, kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah dan Tafsir Ibnu Katsir, berpendapat bahwa nama panjang Luqman adalah Luqman bin Unaka bin Sadun, sedangkan anaknya bernama Taran. Sementara itu, Syauqi Abu Khalil dalam kitabnya Atlas Al-Quran menyebutkan bahwa Luqman adalah putra saudara perempuan Ayub atau putra bibinya. Namun, ada juga yang berpendapat Luqman hidup hingga Nabi Daud alaihi salam diutus menjadi seorang rasul. Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat, Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh tanpa menerima kenabian. Sementara itu, Jabir bin Abdullah mengidentifikasi Luqman sebagai sosok yang memiliki tubuh pendek dan hidungnya tidak mancung. Adapun Ibnu Jarir berpendapat bahwa, Luqman adalah seorang hamba sahaya yang dipekerjakan sebagai tukang kayu dan berasal dari Habsyi. Pendapat Ibnu Jarir diperkuat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menyebutkan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Terlepas dari latar belakang Luqman, nasihat-nasihat yang Luqman berikan kepada anaknya, terabadikan sebagai pengingat, ataupun penyeru bagi kita semua, selaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut nasihat-nasihat Luqman yang penuh hikmah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan, seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Quran Surah Luqman ayat 16. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Quran Surah Luqman ayat 17. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19. Demikianlah sosok Luqmanul Hakim, dan nasihat-nasihat penuh hikmah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga kita semua mendapat hikmah darinya. Amin. Dan tidak lupa admin mengingatkan, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu